Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya kita belajar tentang sistem rangka ya. Ini masuk ke bab berikutnya, yaitu sistem peredaran darah. Pada pertemuan sebelumnya, kalian pernah belajar tentang jaringan pada hewan. Nah, ada apa saja? Jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, ya, ada jaringan saraf, ya kan? Nah, jaringan ikat ini salah satu cabangnya adalah terkait dengan sistem transportasi, ya. Nah, sistem peredaran darah disebut juga sistem transportasi karena pada sistem peredaran darah ini tugasnya adalah mendistribusikan. Apa saja yang didistribusikan? Nah, nanti kita akan lihat dalam pembahasan yang akan kita lakukan. Nah, pembelajaran kali ini juga memiliki tujuan. Yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi model pembelajaran problem based learning ini adalah model pembelajaran di mana kita akan menggali masalah guna menganalisis hubungan antara struktur jaringan organ pada sistem sirkulasi dengan kaitannya bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem sirkulasi manusia dengan tepat. Jadi sistem sirkulasi ini juga banyak gangguannya, ya, banyak penyakitnya gitu ya. Nanti akan kita analisis, kemudian menyajikan karya tulis tentang kelainan dan struktur fungsi darah, jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan gangguan dalam sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Jadi sama-sama nanti kita belajar. Kemudian paru dan jantung juga ke seluruh tubuh, baik bagian atas maupun bagian bawah. Nah, kita pada materi kali ini akan membahas yang pertama darah. Nah, tadi kan yang beredar itu darah ya. Berarti darah nanti akan kita bahas apa aja sih isinya darah itu. Kemudian jantung sebagai alat pompa darah, pembuluh darah, golongan darah, dan kelainan serta gangguan. Ya, kita masuk ke yang pertama, darah. Nah, darah punya beragam fungsi. Pada dasarnya darah itu fungsinya sebagai alat transportasi. Apa saja yang ditransportasikan? Zat makanan, apalagi? Oksigen, apalagi? Hormon. Hormon juga beredar melalui darah. Kemudian juga mengangkut zat-zat yang harus dikeluarkan dari tubuh. Ya, apa saja? Sisa metabolisme. Ada lagi nih? Karbon dioksida. Ya, karena itu harus dikeluarkan. Diangkutnya pakai darah juga. Makanya disebutnya alat transportasi. Alat transportasi, alat angkut. Kemudian yang kedua, sudah kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian sudah dibagi ke dalam 6 kelompok. Masing-masing sudah memilih di antara salah satu judul yang ada di papan tulis. Ya, kelompok 1 tim apa? Jantung koroner. Kelompok 2 hemofilia. Kelompok 3 anemia. Kelompok 4 varises. Kelompok 5 leukemia. Kelompok 6 talasemia. Nah, sekarang kita selidiki dulu nih kira-kira cakupan dari masing-masing gangguan atau penyakit yang akan kalian bahas. Nah, yang pertama dari segi sasarannya ada 2, ada yang ke sel darah, ada yang ke jantung dan pembuluh darah. Jadi ada yang ke selnya, ada yang ke organ peredaran darahnya. Ya, analisis dulu. Kemudian silahkan lakukan literasi selama 5 menit dan diskusi
kira-kira bagaimana mekanisme penyakit yang sudah yang ditugaskan kepada kalian masing-masing. Silakan lakukan literasi selama 5 menit. Nanti kita melakukan tanya jawab terkait dengan masalah yang sudah kalian analisis ya sebelumnya menggunakan catatan-catatan dan hasil dari literasi. Silakan lakukan literasi dan siapkan. Ya. Siapkan catatannya. Si bypass, pasang ring, ya sudah dipelajari, sudah. Silakan nanti kalau olah lebih lanjut ya, lanjut. Nah ini kelompok 2, penyakitnya tentang penyakit apa? Hemofilia. Hemofilia itu yang diserang apa? Trombosit. Trombosit. Kenapa dia trombositnya? Karena dia nggak bisa membeku. Apanya? Darahnya tidak bisa membeku saat terluka ya. Kalau darah mengalir ya tidak boleh membeku. Kalau dia membeku berhenti darahnya nanti. Ya, saat terluka darahnya tidak bisa membeku, tidak bisa berhenti. Penyebabnya apa itu? Yang sudah kalian baca? Faktor keturunan atau keturunan. Ya, berarti ada tuh keturunan-keturunan yang hemofilia tuh ya. Ya, kemudian bagaimana cara menyembuhkannya? Ada enggak? kalau sampai saat ini penyembuhannya belum. Oh gitu. Pencegahnya, penyembuhannya? Kalau sampai saat ini belum diketahui pastinya. Belum diketahui pastinya. Kan ada ya pencegahannya. Nah, coba kita selidiki. Siapa tahu ada ternyata cara menyembuhkannya, gitu ya? Nah, selidiki lebih jauh. Ya, ini tentang apa penyakitnya? Anemia, Pak. Hah? Anemia itu yang diserang apa? Sel darah merah. Sel darah merah, eritrosit ya. Kenapa dia bisa anemia? Eritrosit kan biasanya kalau orang biasa ada 5 juta. Ya, 5 juta. Nah, dia berapa? Ini kurang dari 5 juta. Kurang dari 5 juta. Kemudian sudah diketahui itu yang menyebabkan apa? Disebabkannya banyak faktor, Pak. Misal kurang. Kita simpulkan dulu pembelajaran pada hari ini. Ya, kita simpulkan. Tadi pembelajaran pada hari ini bahwa sistem transportasi terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada sel dan ada alat peredaran darah. Nah, sel darah ada berapa? Ada 3. Apa saja? Sel darah putih, kemudian keping darah. Sel darah merah fungsinya untuk apa? Ya, sel darah merah untuk mengedarkan apa? Oksigen. Nah, kemudian kalau sel darah putih, sistem pertahanan tubuh. Kalau keping darah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bima Aryo dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan dalam pertemuan kedua, aksi kedua PPG dalam jabatan materi sistem peredaran darah bersama siswa-siswi kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 8 Tambun Selatan.
dan nyeri dada. Penanganan penyakit Kawasaki yang tepat adalah harus melalui dokter spesialis dan terapi berupa imunoglobulin dan aspirin. Nah, sudah lihat tadi penyakit apa? Kawasaki ya. Namanya kayak merek apa tuh? Kayak merek motor ya, kayak nama motor. Ini adalah penyakit yang akhir-akhir ini terdeteksi. Umumnya menimpa ras mongoloid atau Asia ya. Banyak ternyata Kawasaki ini sebelum-sebelumnya mewabah atau bukan mewabah ya, istilahnya lagi booming di wilayah Jepang, Cina ya, kemudian juga Korea. Nah, saat ini beberapa ada di Indonesia. Penyakit Kawasaki ini adalah penyakit yang belum diketahui. Masih banyak misteri di dalamnya. Intinya di sini tadi kita Penyakit sudah Kawasaki bisa merupakan radang mendeteksi pembuluh darah bahwa di situ ada arteri ukuran sedang radang pembuluh darah. Pembuluh darah apa? Arteri. Arteri apa? Koroner. Itu letaknya di mana kira-kira? Di jantung. Menular gitu. Terus di sini ada gejalanya. Gejalanya seperti kita misalnya jadi luka atau pendarahan. Itu darahnya susah membeku atau susah berhenti darahnya. Jadi keluar terus darahnya. Nah, kalau darahnya keluar terus itu bisa mengakibatkan fatal. Jadi bisa mengakibatkan kematian karena jika darah keluar terus-menerus akan terjadi gagal fungsi pada organ. Terus di sini cara mencegahnya gimana? Jadi cara mencegahnya itu jangan menikah dengan orang yang penyakit hemofilia atau sesama penyakit hemofilia. Nah, pengobatannya di sini masih ada rest, istirahat, ice compress atau kompres pada nyerinya. Terus kompresin tekan kemudian bebat untuk mengurangi pendarahan dan Kalau kurang tidur itu bisa menyebabkan anemia? Nah, kenapa kok kurang tidur bisa menyebabkan anemia? Ya, gini. Proses pembentukan sel darah merah itu terjadi di sumsum tulang belakang. Nah, untuk waktunya sendiri, produksi sel darah merah itu terjadi pada saat tidur. Kalau tiap hari dipakai buat begadang, nonton anime, ngurusin pajak, bayar hutang, itu kalau gak tidur-tidur, kapan buat sel darah merahnya? Nggak ada. Jadi tidak diproduksi ya, ya, tidak gitu diproduksi. Yang harusnya di atas 5 juta, ini jadinya kurang dari 5 juta. Akhirnya dapat anemia. Anemia, terus varises. Varises pola makan juga. Tak. Yang pengaruhi pola makan. Anemia, jantung, koroner. Ya, itu pengaruh pola makan. Ya, karena kalau kurang kalau yang dipengaruhi aktivitas fisik. Varises. Ya, jadi demikian penyakit-penyakit yang sudah kita bahas. Sekarang silahkan kita kerjakan post test dan juga kita mengerjakan jurnal refleksi ya. Silahkan kerjakan langsung pada kertasnya untuk kemudian dikumpulkan ya. Marilah siswa-siswi sekalian, pembelajaran hari ini sudah rampung. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketua kelas silahkan pimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita bubar keluar kelas, kita ucapkan yel-yel kita lagi. SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih.